Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah Pengantar Manajemen di Politeknik Negeri Samarinda. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik 7, yaitu perencanaan. Di mana perencanaan ini merupakan suatu fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal, perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Yang pertama ada kegunaan perencanaan, yaitu ada mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Waktu yang akan datang bersifat tidak statis, akan tetapi selalu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Perencanaan ini dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperingan biaya. Yang keempat, merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang sulit untuk diukur keefektifannya tanpa adanya perencanaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perencanaan, yaitu tujuan, kedua kebijaksanaan, ketiga strategi, keempat prosedur, kelima aturan, dan keenam programan. Di sini ada langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama ada menetapkan tujuan, di mana perencanaan ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan. Yang kedua ada menyusun anggapan-anggapan, yaitu menciptakan, mencari kesesuaian pengguna, dan menyebarkan anggapan perencanaan. Langkah ini merupakan salah satu prinsip pokok daripada perencanaan. Yang ketiga, menentukan berbagai alternatif tindakan. Yang keempat, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih, yaitu meskipun langkah ketiga telah dilakukan pemilihan berbagai alternatif yang diperkirakan sesuai, belum tentu semuanya dapat dipakai. Dalam langkah keempat ini dilakukan usaha-usaha untuk mencapai alternatif mana yang akan memberikan hasil maksimal dengan mengeluarkan tertentu. Jadi di sini berlaku prinsip ekonomi. Yang kelima, mengambil keputusan. Setelah diadakan penilaian dengan mengadakan pembandingan serta pertimbangan-pertimbangan yang telah matang terhadap berbagai alternatif, barulah diambil keputusan tentang alternatif mana yang diharapkan dapat mencapai tujuan. Yang keenam ada menyusun rencana pendukung. Di sini ada juga jangka waktu perencanaan. Kita bisa lihat sendiri bahwa jangka waktu perencanaan ini terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Di sini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Yang pertama, sulitnya mencari anggapan secara teliti merupakan salah satu faktor yang membatasi perencanaan. Keadaan mendatang yang penuh dengan ketidakpastian sulit untuk diramalkan secara pasti dan tepat. Oleh karena itu, anggapan-anggapan yang tepat pun sulit untuk ditentukan. Yang kedua, perubahan yang sangat cepat. Suatu kehidupan yang bersifat dinamis dapat dikatakan baik, akan tetapi jika perubahannya yang terjadi terlalu cepat, maka dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyusun suatu perencanaan. Dan yang ketiga ada kekuatan internal atau kekakuan internal.
Yang keempat ada kekakuan eksternal, dan kelima ada waktu dan biaya. Di mana waktu dan biaya ini yang harus dikeluarkan untuk menyusun suatu peramalan. Penilaian berbagai alternatif atau aspek-aspek lain dari perencanaan dapat dikatakan tidak terbatas, namun kemampuan manusia untuk menggunakan waktu yang ada sangat terbatas. Selanjutnya di sini ada syarat pengambilan keputusan, antara lain ialah A. Harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. B. Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Dan C. Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. Dan yang D. Harus bersikap optimal dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Di sini ada alat pengambilan keputusan, ialah alat seperti operation, research, teori probabilitas, dan linear programming. Selain ketiga macam alat pengambilan keputusan di atas, masih terdapat beberapa teknik yang dipakai untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan pada keadaan yang sifatnya tidak pasti tetapi masih berada di dalam batas-batas kewajaran. Alat-alat tersebut adalah yang pertama, analisa resiko, di mana setiap keputusan yang diambil dapat didasarkan pada interaksi beberapa variabel kritis. Beberapa di antaranya merupakan unsur ketidakpastian dan bagian yang lain mungkin memiliki tingkat probabilitas yang tinggi. Yang kedua ada pohon keputusan, yaitu cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisis keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Dan salah satu masalah umum akan terjadi bila perusahaan memutuskan untuk memperkenalkan barang baru. Pohon keputusan dapat dilihat dari keputusan yang akan diambil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.